untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan, dia bilang potong aja TPP karena itu sekedar penghargaan atas pendapatan kita kemarin. Nah, itu solusinya. Pemanfaatan dana, pemanfaatan uang cukup signifikan. Mungkin di angka 150-an. 150 miliar. Dikalkulasi selama 3-4 bulan. Santer terdengar kabar, pejabat-pejabat Pemkot ini dalam seminggu itu bisa perjalanan dinas keluar kota tuh sampai 2 kali. Ini merupakan bagian dari tupoksi kita sebagai ASN. Tapi nggak semudah itu. Tidak semudah itu. Karena ternyata mentalnya biasa manja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saat ini saya sedang berada di Media Center Pemerintah Kota Palembang. Saya bersama Sekretaris Daerah Kota Palembang, Haji Ratu Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Weni. Makin belaga. Alhamdulillah, syukur. Oke, jarak kita 1 meter. Ya. Kita buka masker, ya. Insya Allah kita sehat. Mau buka masker apa enggak, Pak Dewa? Terserah boleh. Ya. Iya. Supaya mungkin lebih jelas ya pembicaraan kita. Oke. Beberapa hari lalu saya membaca di koran kami tentu saja kemudian menjadi perbincangan juga di masyarakat khususnya bagi ASN Pemkot Palembang. Ada keputusan menarik yang dikeluarkan oleh Pemkot Palembang. Dalam hal ini tentu saja yang bertanggung jawab adalah Sekretaris Daerah karena beliau ini kan sehari-hari mengatur internal ASN di Pemkot Palembang. Apakah itu? Tentu semua juga sudah sama-sama tahu karena Pemkot Palembang ini menanggung biaya yang lumayan besar. Ada 218 miliar utang yang belum terbayar pada tahun 2019 sampai 2020 dan pada akhirnya diputuskan akan memangkas TPP atau tunjangan penghasilan pendapatan kisarannya 30-50%. Ini sebuah hal yang mengejutkan. Apakah ini memang menjadi pilihan yang tepat bagi Sekda, artinya wajah pemerintah kota, ataukah bagaimana dan mengapa harus TPP? Kita akan bincang-bincang dan saya akan bertanya langsung kepada Pak Ratu Dewa. Cak Manunian ceritanya. Baik Mbak Weni, ini berawal dari perbincangan dengan Pak Wali Kota untuk kita coba cari solusi yang terbaik. Jangan sampai setiap tahun terbebani oleh hutang begitu banyak. Maka ada keinginan yang kuat dari Pak Wali Kota bahwa segera kita selesaikan, dia bilang gitu Pak Sekda. Mohon izin Pak, gimana solusinya? Ya sudah, kita ambil yang untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Dia bilang potong aja TPP karena itu sekedar penghargaan atas pendapatan kita kemarin. Nah, itu solusinya. Kalau begitu Pak, artinya kegiatan kita, beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa OPD jangan dipotong. Janganlah, dia bilang. Alasan beliau sederhana sebenarnya Mbak Weni. Kalau kita memotong beberapa kegiatan, program kegiatan yang tersebar di organisasi perangkat daerah, maka ini kan ada pertanggungjawaban ini Mbak Weni. Setiap 5 tahun, setiap tahunan, mulai dari RPJMD-nya sampai ke RKPD. Dan yang lebih penting itu ada yang namanya IKU dan IKD. Indeks kinerja utama. Setiap OPD itu ada ukurannya. Kalau kita potong, kita pangkas program kegiatan, maka IKU dan IKD-nya tidak akan tercapai. Ini akan berimplikasi kepada pertanggungjawaban Pak Wali di saat 5 tahunan. Nah, maka muaranya mau tidak mau kata Pak Wali, potong saja TPP ASN. Mohon izin Pak Wali, ini sebelum diputuskan saya minta waktu untuk ada kajian dan juga akan saya bahas dengan rapat DAPD. Itu ceritanya Mbak Weni. Dan sudah diputuskan tidak bisa mundur lagi. Jumlahnya berapa memang kalau dipotong dengan kisaran 30-50%? Iya. Jadi kemarin kita rapat Mbak Weni, rapat membahas
belum pada keputusan yang final. Akan tetapi kita kasih beberapa opsi kemarin berkembang. Opsinya diantaranya apakah ini pemotongan langsung seluruh selama 3 bulan atau sampai ke Desember kita potong seluruh TPP 30-50%, atau opsi yang kedua. Opsi kedua adalah penundaan. Katakanlah begini, umpamanya di bulan Mei, ini kita bayarkan 50% dulu. Terus di bulan Juni, Juli, Agustus ini kita tunda pembayarannya. Nah, itu memang terjadi pemanfaatan dana, pemanfaatan uang cukup signifikan. Mungkin di angka 150-an. Kalau 150 miliar. Dikalkulasi selama 3-4 bulan. Nah, besar kemungkinan kayaknya kita ngarah ke sana. Mengarah ke, pertama di Mei ini akan ada pemotongan 50%, tapi pembayarnya ditunda. Jadi dibayar dulu 50%, setelah Juni, Juli, Agustus baru penundaan pembayarannya. This artinya di saat terakhir ini dibayarkan. Tetapi dengan catatan, PAD kita sesuai dengan target. Nah PAD sesuai target. Oke. Kemarin itu untuk target PAD berapa? Ya. Kemarin memang target kita ya? di 1,55. 1,2 kalau sekarang. Kalau sekarang di 2021 1,2. Nah, tapi ada tren yang cukup menarik. Ketika kita rapat kemarin, saya minta laporan dengan kepala BPPD. Coba gimana laporan terhadap pendapatan. Ternyata pendapatannya target triwulan pertama dari bulan Januari sampai ke Maret, masuk April ini, Mbak. Targetnya 15%. Baru 15%. Kenyataannya yang menurut laporan kemarin itu di angka 15,8%. Artinya ini sudah tercapai untuk triwulan pertama. Nah, kita lihat tren-tren di triwulan berikutnya. Mudah-mudahan baik ini saja ini nanti akan berkembang dan meningkat. Kalau ini meningkat artinya TPP, ASN bisa dikembalikan penundaan tadi. Oke, jadi ini boleh dibilang sebagai solusi ya, sebagai solusi dan tidak akan berlangsung selamanya seperti itu ya. Tapi ngomong-ngomong, seberapa besar sih TPP eselon 4 di Pemkot Palembang kemudian berjenjang sampai ke atas? Sebenarnya bervariasi, Mbak. Bervariasi. Lebih besar dari Pemprov sudah pasti. Oh ya, jauh lebih karena besar. Kota ya. Oke. Karena kemarin ini tiada lain didasari oleh pendampingan dari tim Kopsuga KPK untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, Mbak Weni, korupsi dan lain sebagainya itu. Dengan harapan besarnya TPP, produktivitas kerja meningkat dan juga potensi untuk hal-hal yang tidak diinginkan, katakanlah korupsi itu tidak terjadi. Nah, cukup bervariasi mulai dari angka 2.500.000, ada yang 5 juta, ada yang 15, ada yang 40, ada yang sampai terus secara berjenjang. Coba tolong sebutkan dirinci. Eselon 4 berapa? Eselon 4 kalau saya tidak salah itu berkisar di angka 5 jutaan. 5 juta. Ketiga bisa jadi di angka 15 jutaan. Terus di eselon 2 ada 35 sampai 40-an, 40 jutaan. Pak Sekda? Ya, saya sendiri bisa di angka 80-an jutaan. Kalau Pak Sekda, hitungannya jadi nggak pulang ke rumah lagi karena kerja sepanjang hari. TPP-nya besar, jadi tanggung jawabnya juga tentu saja sangat berat. Iya. Begitu kan ya? Oke. Memang seberapa efektifkah TPP itu bisa membantu performa kinerjanya ASN? Iya. Nah ini Mbak Weni. Kalau jawaban ideal kan kita udah tahu lah ya. Tapi kemudian KPI-nya tuh artinya dikunci melalui indikator-indikator yang ada di KPI itu seberapa besar? Misalkan seperti itu. Misalkan telat untuk presensi kehadiran, apakah kemudian dipotong? Ya. Kemudian ada apa lagi? Misalkan menolak tugas, apakah dipotong? Kayak gitu nggak? Ya. Jadi begitu Pak Wali perintahkan saya kemarin, itu TPP-nya potong. Saya coba teman-teman wartawan tanya dengan saya. Pak Wali bilang solusinya demikian. Wah itu bermunculan, Mbak. Artinya saya lempar isu itu, wacana itu berkembang. Ternyata cukup banyak yang DM, yang SMS, yang WA ke saya. Pak tolong jangan dipotong. Alasannya macam-macam. Cicilan udah banyak. Hutang di bank, segala macam. Iris juga Mbak Weni, kita rasakan diri kita kan bagaimana. Saya coba jelaskan dengan Pak Wali, Pak kondisinya begini.
Kayaknya Pak Wali juga maklum kan. Nah, termasuk apa yang kata Mbak Weni tadi, di satu sisi kita ingin produktivitas kerjanya bagus, baik ASN, tetapi mereka juga harus sadar bahwa oh, ini ada hak dan kewajiban saya yang harus dipatuhi. Nah, memang kenyataan seperti kata Mbak Weni, makanya mulai di Maret kemarin kita sudah terapkan itu. Bagi ASN yang terlambat, maka TPP-nya dikurangi. Berapa banyak? Sampai ada yang tergantung itu ke tingkat keterlambatannya juga. Ada yang 5%, ada yang bahkan sampai 20%. Dan itu sudah kalau dilakukan. dia terlambat maka TPP-nya dikurangi. Oke, terus apa lagi? Sanksi-sanksi apa lagi yang bisa membuat ASN itu harus menerima TPP utuh karena memang tuntutannya seperti itu? Iya. Di antaranya lagi kalau dia memang sampai, ini kan bermacam-macam, kebetulan juga yang melekat jabatan di Sekda ini kan salah satunya ketua penjatuhan hukuman disiplin. Cukup banyak Mbak Weni. Ada yang sampai ratusan hari tidak masuk kerja, maka TPP-nya tidak kita kasihkan. Termasuk dia penundaan pangkat dan juga penundaan berkala. Semuanya itu kita lakukan. Itu persentasinya banyak nggak yang seperti itu? Mungkin dia udah punya usaha di luar sehingga tidak menganggap lagi ASN ini sebuah hal yang penting. Ada nggak sih sanksi seperti itu? Nggak juga ya? Nggak juga. Semata-mata kayaknya faktor perekonomian ya. Tapi ada kecenderungan saya lihat males saja. Rata-rata begitu. Tidak mau lagi karena gajinya sudah habis di bank. Akhirnya dia udah malas. Udah malas dan mencari side job lain bisa jadi juga ya. Kalau sisi persentase 0, sekian persen. Dari hampir kita 13 ribuan ASN baik guru non guru, paling yang mode-mode itu antara ya sampai 10 sampai 25 orang lah gitu. Oke. Nah, yang saya heran dan juga menjadi pertanyaan, dasar besaran penetapan TPP itu kan berdasarkan juga PAD ya, di antaranya ya. Tapi kemudian kenapa bisa gimana bilangnya ya, sedemikian besar sehingga menimbulkan kesan ini tidak dikelola atau tidak dianggarkan secara baik. Bahkan juga di masyarakat itu timbul pertanyaan, apakah ini juga ada kaitan politis sehingga ketika ada kepala daerah mau maju lagi dan segala macam supaya aman tanda kutip TPP-nya dinaikkan. Kalau TPP kemarin sebenarnya tidak ada juga kaitan dari sisi suksesi pilkada Pak Weni ya. Ini semata-mata pure hasil pendampingan dari Kopsuga KPK. Karena dia melihat tren pendapatan kita kan trennya cukup tinggi kemarin kenaikannya sebelum Covid Mbak Weni ya. Tinggi sekali pendapatannya. Makanya sebagai bentuk apresiasi dengan para ASN lah untuk meminimalisir yang saya katakan tadi. Nah, tim Kopsuga KPK menyarankan sebaiknya TPP-nya ditingkatkan begitu. Nah, inilah pertimbangannya. Terus bagaimana cara rumusannya kemarin? Rumusannya itu memang ada rumusan tertentu. Saya tidak hafal persis Mbak ini dari inspektorat, dari BPPD dan juga dari bagian organisasi. Ada rumusan dan juga ada garisan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Itu juga harus berjenjang. Ketika kita ajukan ke pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri, Bina Keuangan Daerah, kalau hasil fasilitasi baik Perwali maupun Perda tidak disetujui, maka itu juga tidak jadi itu barang Mbak Weni. Jadi tetap melalui ada prosesnya. Dan Anda bisa memastikan bahwa tidak ada semacam miskelola anggaran. Tidak ada ya? Ya, makanya sekarang kan soal hutang ini Mbak Weni. Nah, soal hutang juga kenapa tidak bisa terbayar? Ya, itu Mbak Weni. Itu pasti muncul pertanyaan demikian. Pertama, harus dipermaklumkan di saat kita menganggarkan itu kan di angka 1,2 triliun kemarin Mbak Weni. Begitu masuk Covid di bulan Februari, itu anggaran sudah dianggarkan sebelumnya. Ternyata pendapatan kita terjun bebas di angka 700 lebih sedikit, hampir di 800 miliar. Nah, ini kan sementara sudah teranggarkan untuk melaksanakan beberapa kegiatan di tahun 2020 kemarin, Mbak. Nah, ini kemana menutupinya? Nah, ini kan jadi hutang kemarin, Mbak ini. Karena bencana yang tidak terduga sama sekali, akhirnya datangnya COVID-19. Itu satu. Belum lagi yang kedua, perekonomian secara nasional.
kita didapatkan berapa kali refocusing dan realokasi anggaran yang luar biasa, pemotongnya sampai sekian persen. Untung saja berkat kepatuhan dan ketaatan kita dengan pemerintah dari Kemendagri maupun dari Kemenkyu, akhirnya kita dapat DED juga hampir 19 miliar. Nah ini yang bentuk kepatuhan kita terhadap refocusing dan realokasi anggaran. Nah, kemana menutupi semua ini, Mbak Weni? Fisik uangnya itu, maka beberapa solusi tadi. Terpaksa kita menyisir. Menyisir dari seluruh organisasi perangkat daerah harus direfocusing lagi, direalokasi lagi. Nah, ini kita di tahun 2020 ada format baru. Kalau selama ini SIMDA istilahnya, Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, tapi sekarang di 2020 itu kita sudah menggunakan aplikasi baru. Nah, kalau aplikasi baru ini sudah detail ya, Mbak. Jadi antara Bapeda dengan BPKAD sendiri itu sudah connect, dia sudah sistem online. Nah, dia harus ada nomenklatur khusus. Tidak bisa kita mereka-reka, oh saya mau pekerjaan ini, mau pekerjaan, tidak bisa. Dia sudah ada nomenklatur khusus yang terkonek ke pusat. Nah, ini yang disisir kemarin. Dan juga ada tahapan juga, Mbak. Ada pengakuan hutang. Terus kapan perlu dibayarkan, ini butuh waktu memang, Mbak, ini butuh waktu, artinya mulai dari pembayaran SPPD-nya, ada verifikasi dari TAPD, harus dibuat perwali, terus harus rapat anggaran lagi. Nah, proses ini bertahap. Artinya di ujung cerita ini, Mbak, ini mulai di 1 Mei kita mulai ada pembayaran. Pelan-pelan, insya Allah. Kalau kita di 2020 yang hanya menganggarkan pembayaran hutang di angka 40-60%, Mbak Weni, tetapi di 2021 sudah bisa kita pastikan seluruhnya kita bayarkan 100% pembayaran hutang. Sehingga di berikutnya tidak lagi ada beban. Oke. Jadi semua harap-harap cemasnya sudah bisa teratasi mudah-mudahan ya. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya ini, di luaran sana Pak Dewa, santer terdengar kabar pejabat-pejabat Pemkot ini dalam seminggu itu bisa perjalanan dinas keluar kota tuh sampai 2 kali. Apakah memang demikian? Apakah sesuai tupoksi? Apakah itu tidak mengganggu anggaran? Kita memang di tahun 2021 ada pengetatan anggaran. Tadi yang soal efisiensi anggaran tadi, Mbak Penny. Nah, ini juga mengacu kepada Perpres 33. Anggaran cukup signifikan. Kalau selama ini ada uang representatif, ada uang saku, dan lain sebagainya. Tapi sekarang memang sama kayak pengelolaan keuangan di pihak kementerian. Nah, bagaimana pembatasannya kemarin? Sebenarnya para OPD harus taat dan disiplin dengan surat yang dikeluarkan oleh Pak Wali, dalam hal ini efisiensi anggaran. Yang kalau ingin melaksanakan perjalanan dinas, umpamanya lebih dari sekian hari dan sekian orang, dia harus ada persetujuan wali kota. Jadi selagi itu dia mendapatkan persetujuan wali kota, maka dia dipersilahkan untuk melaksanakan perjalanan dinas dengan satu catatan bahwa perjalanan dinas itu harus dilengkapi dokumen yang memang sah. Di antaranya ada laporan, ada bukti pendukung, terus kalau konsultasi dia apa isi materi konsultasinya. Nah, selagi itu umpamanya tidak dia penuhi, maka dari OPD-nya itu berhak untuk tidak dibayarkan. Berhak untuk tidak dibayarkan. Sementara kan ASN pinter-pinter ya, yang kayak gitu bisa tuh. Yang penting laporannya ada, bukti hitam di atas putihnya ada. Semangat gini maksud saya, semangat yang mau kita bawa ke masyarakat, apalagi pada masa COVID saat ini adalah tentu semua harus ketat. Anggaran harus ketat. Semuanya harus merasakan keprihatinan yang sama kan gitu ya. Jadi menjadi ASN di Pemkot Palembang ini dengan punggawanya Bapak Sekda, maka betul-betul menjadi ASN yang berwibawa gitu kan ya. Gitu kan ya, Om Dewa? Setuju. 2 hari lalu Helmi Yahya itu kan diwawancara Q&A oleh wartawan kami. Helmi Yahya bilang banyak sekali investor yang datang ke Kampung Kapitan dan dia kebetulan juga punya tanah di situ. Ingin memajukan Kampung Kapitan, tapi ternyata investor tersebut putar balik karena ternyata akses jalan ke situ sulit. Kondisinya kelihatannya kurang berprospek, padahal di sana ada legacy ya kan, rumah Mr. Kapitan, boleh dibilang seperti itu. Apa tanggapan Pak Dewa tentang hal ini?
Iya. Ada nggak upaya untuk menghubungkan akses jalan dari Kampung Kapitan ke tempat-tempat lain sehingga betul-betul menjadi tempat yang strategis? Iya. Jadi memang di Kampung Kapiten itu Mbak, ini adalah potensi yang bagus. Saya sudah terdengar itu di saat saya masih jadi Kepala Humas Protokol Pak Gubernur dulu. Iya. Sudah mulai terdengar di saat Pak Zaman Pak Helmi SO Yahya, ya? DSO, Pak Sera Usman. Terakhir juga berkembang tempatnya itu sebenarnya sudah pernah kita anggarkan di sana Mbak Win. Oleh Pemprov atau oleh Pemkot? Pemerintah kota. Akan tetapi kan tidak hanya aset yang ada di sana kan tidak hanya sekedar punya Pak Helmi Yahya. Ada di sekelilingnya itu aset-aset milik orang lain. Nah, keinginan kita dari pemerintah kota kemarin sebenarnya pembebasan itu juga termasuk pembebasan milik warga itu, warga yang lain. Sekalian. Ya. Nah, memang ada kejadian menarik di saat ada tim survei ke lapangan. Waktu itu tim survei ke lapangan. Kira-kira seminggu dari sana yang tanah milik warga lain sudah langsung naik, sudah naik tinggi sekali. Sedemikian rupa. Nah, sedemikian rupa. Nah, setelah itu kita sudah mulai merintis ini akan dijadikan potensi wisata, termasuk di 2020 kemarin kembali datangnya suasana datang tadi COVID sehingga itu belum bisa tertata. Termasuk sepanjang mulai dari Pasar 16 sampai ke Bekang, sampai lurus ke sana itu sudah ada DED-nya semua akan kita bangun, termasuk di tempatnya Pak Helmi Yahya. Nah, sekali lagi bahwa itu sudah pernah kita dijadikan potensi yang cukup representatif, akan tetapi tadi terkendala. Berapa itu biayanya yang sudah dianggarkan kemarin? Dan kapan akan dianggarkan lagi? Kemarin itu untuk penganggaran pembebasan lahan, Mbak. Pembebasan lahan. Baru itu ya? Baru itu pembebasan lahan. Belum pada tingkat penataan tempat destinasi wisatanya. Karena dengan satu harapan kita mengharapkan ada investor yang akan mengelola itu. Tentunya kan investor masuk ini kan dua, Mbak. Yang penting clean dan clear persoalan tanahnya. Itu lahannya bebas, tidak ada gangguan. Insya Allah dia akan segera masuk. Yang kedua dia akan lihat di idenya. Kalau itu sudah clear biasanya investor akan cepat masuk ke sana. Itu kendalanya kemarin, Mbak. Oke, tadi angkanya belum nyebut ya? Angkanya pembebasan lahan kemarin hampir di angka 100 miliaran. Cuman 100 miliar loh padahal ya? Ya, tapi kapan dihadapkan dengan suasana COVID kemarin kita diharuskan BTT-nya pasti itu refocusing juga, Mbak. BTT. Bahkan seluruh infrastruktur kemarin kita pangkas semua. Oke. Kalau Pulau Kemarau gimana? Oh ya, untuk Pulau Kemarau sebenarnya hasil pengukuran terakhir kita memang di angka 18, sekian hektar, Mbak. Ada lagi aset pemerintah kota, ada lagi aset pihak swasta Intan Sekunyit, ada lagi aset dari Wika. Nah, ini pakai bermacam-macam klaimnya, Mbak. Masing-masing juga punya argumen, punya dokumen pendukung dan lain sebagainya. Pemerintah kota juga punya dokumen. Nah, kita sudah pernah saya minta dengan Pak Asisten kemarin coba difasilitasi dalam bentuk FGD lah, forum diskusi bersama. Akan tetapi memang belum ada titik temu. Yang pada akhirnya saya kira muaranya nanti kebenaran itu kan berada di pengadilan, beradu nanti di sana. Oh, jadi masih harus menunggu itu karena sedemikian banyak yang mengklaim ya, boleh dibilang ya. Tetapi kita sudah dengan pihak BPN pengen adakan pengukuran. Pada saatnya nanti BPN mengadakan pengukuran berapa hektar adanya. Kalaupun ada sanggahan, Mbak Weni, kan di sana BPN punya proses sebelum sertifikat keluar. Nah, kalau ada sanggahan, maka BPN akan yang menyelesaikan persoalan persengketaan tanah ini. Nah, kalau tidak ada sanggahan dari warga, dari masyarakat, maka sertifikat bisa keluar dan itulah hak miliknya pemerintah kota yang harus digarap sebagai destinasinya wisata baru untuk Pulau Kemarau. Oke. Pak Sekda, belanja daerahnya Pemkot Palembang ini kan relatif besar ya. Saya di sini lihat contekan sebesar 4,33 triliun dengan rincian belanja operasi sebesar 3,2 triliun, kemudian belanja modal 975,24 M dan belanja tidak terduga 157,30 M. Belanja daerah ini termasuk belanja rutin, artinya gaji, kemudian honor dan segala macam itu berapa?
Kalau detail rincinya saya tidak paham betul Mbak Weni ya. Tetapi memang di angka 4,33 triliun itu adalah APBD kita. Iya, APBD Pemkot. pemerintah Kota Palembang. Nah, memang kita juga harus lihat bahwa jumlah ASN kita luar biasa. Berapa ya? Eh, Berapa belas Total ribu? keseluruhnya kalau sama BUMD itu hampir di angka hampir mendekati 20.000. ASN kita hampir 13 ribuan, Iya, baik 13. guru, non guru. Belum lagi ditambah non PNSD. Non PNSD itu hampir di angka 4.550-an. Itu non PNSD saja. Belum saja kita kalikan dengan 3 juta per bulan. Nah, untuk kegiatan-kegiatan rutin, pembiayaan lainnya memang beragam dan cukup banyak. Karena pemasukan juga baik itu dana melalui dana DED, dana perbantuan dari provinsi maupun dari pusat. Tapi secara detailnya untuk kegiatan gajinya berapa, baik non PNSD, terus tunjangan gaji ke-13, tunjangan hari raya dan lain sebagainya, itu saya detailnya tidak begitu hafal, Mbak. Oke, jadi dengan belanjanya yang sedemikian besar, belanja Iya. rutin, itu kan nggak bisa diapa-apain lagi Iya, boleh iya. dibilang ya. Apakah ke depan misalkan sampai gini kan, banyak sekali ASN dari daerah yang ingin pindah ke Pemkot Iya, iya. ya karena Benar. TPP-nya besar dan segala macamnya oke punya gitu ya. Iya, iya. Nah, itu saya komentari sedikit, Mbak. Memang saya juga cukup merasakan bahwa para ASN tidak hanya di Sumatera Selatan, Mbak Weni, cukup banyak di kabupaten kota di sana, di luar Sumsel untuk coba kembali ke Palembang karena saya lihat motivasinya salah satunya adalah mungkin TPP-nya maupun tukinnya menjanjikan lah yang ada di Palembang. Nah, untuk kita coba memfilter ini semua, maka kalau para ASN mau pindah ke Palembang, paling tidak 2 tahun dia baru bisa mendapatkan TPP. Ini sebagai bentuk remnya. Tetapi masih saja saya lihat cukup banyak. Trennya masih banyak. Yang penting balik Palembang. Mutasi ke Palembang masih cukup tinggi lah. Iya. Pak Sekda, ini ada Siap. masukan juga nih dari RT RW sepelembang anget. Yang sudah 4 bulan udah nggak sabar mau jawab. yang udah 4 bulan nggak terima gaji. Berapa nih sih gaji RT RW Iya. untuk mengamankan warga, mengamankan dalam arti situasi kondusif dan segala macam. Gimana bisa jawab? Ya, saya jujur saja Mbak Weni, cukup banyak yang DM ke saya, DM langsung ya? Instagram, ya, cukup WA, SMS. Ya saya ngukur diri saya lah Mbak Weni. Kita jangan melihat, oh saya ini pegawai. Bagi mereka kan uang yang segitu sangat berarti. Berapa ya segitu? Ada berapa ya, 400 ribuan apa? Belum lagi dikalkulasikan sampai dengan beberapa bulan memang. Nah, memang saya akui kemarin itu ada pengaduan. Ada pengaduan ke aparat penegak hukum terkait kenaikan dari insentif baik RT maupun RW. Sehingga sedikit terhambat. Nah, ini harus diselesaikan dulu, Mbak Eni. Mulai dari Desember sampai ke bulan April harus diselesaikan, harus dikelirkan dulu. Dan juga saya mendapat warning dari Inspektorat Provinsi. Nah, maka ini harus ditertibkan. Kita dipanggil, diperiksa mulai dari lurah, terus pembuat kebijakan ketika itu kenaikannya, apa kajiannya, apa alasannya, semuanya kita jelaskan semua. Nah, termasuk laporan para RT, Mbak. Jangan sampai terkesan, oh RT ini nerima uang insentif. Tetapi di balik itu dia juga harus ada laporan. Ada laporan kegiatan, apa saja, apakah dia ada rapat, ada penyuluhan, ada sosialisasi. Jangan gitu. cuma mau duitnya aja, ya kan begawinya mano, macam itu kan. Begitu. Keinginan dari dari APH itu demikian. Jadi dokumen itu lengkap, ada laporan kinerja dari RT. Nah, ini kita lengkapi dulu dan ini butuh proses waktu memang. Di samping kemarin ketika kita mau bayarkan kembali ada refocusing, ada relokasi lagi. Nah, ini kan Pak Weni kalau mau direfocusing, mau direlokasi, otomatis kan merubah regulasi semua. Perwalinya harus dirubah. Dirubah tidak serta-merta Pak Wali tanda tangan, Perwali tidak. Harus difasilitasi lagi. Kembali ke pemerintah provinsi, kembali ke pemerintah pusat, baru bisa dibayarkan. Itu namanya birokrasi. Itu birokrasi, ya. Terpaksa. Nah, ini baru clear kemarin. Sudah selesai semua, laporan sudah. Saya sudah minta kemarin begitu selesai, saya minta dengan Pak Jules selaku Bendahara Umum Pemegang Kas Kepala BPKD-nya segera bayarkan kalau sudah clear semua, baru sudah dibayarkan.
Tapi sekali lagi kami mohon maaf dengan para ketua RT RW bertahap, Mbak. Baru 2 bulan, 3 bulan dulu, setelah itu baru kita bayarkan. Sudah mulai dari saya kira 3 minggu yang lalu sudah mulai dibayarkan semua melalui OPD kecamatan masing-masing. Oke. Sekarang pertanyaannya, jalan di Palembang itu ada beberapa tempat, beberapa titik yang kurang bagus ya, belum dilaksanakan, belum diperbaiki. Terus kalian nanya ini nih, sampah. Iya. Ingat nggak dulu Pak Dewa nemenin saya wawancara Pak Wali, katanya di setiap tempat sampah yang sangat mengganggu pemandangan akan, ini mesti ke Pak Wali lagi, tapi tolong disampaikan, akan ada Satpol PP yang berjaga di situ untuk melihat warganya membuang sampah atau tidak. Segitunya, ya kan? Sekarang saya tagih janji tersebut. Jadi awal-awalnya memang kita optimal lah menggerakkan para ASN yang hampir 20 ribuan, ASN maupun para karyawan badan usaha milik daerah. Untuk kita bagi beberapa klaster untuk gotong royong bersama. Sekali lagi karena kita mulai dari Februari kena COVID terpaksa semuanya harus WFH. Nah itu satu. Yang kedua memang wacana kita kemarin kepengen ada para Pol PP yang harus jaga di tempat-tempat pos-pos tertentu sehingga masyarakat tidak membuang sampah. Nah itu sudah jalan sebenarnya, sudah jalan Mbak Weni. Tapi nggak konsisten. Lagi tidak konsisten, benar kita akui itu tidak konsisten. Sekali lagi karena di balik itu semua ternyata tidak segampang yang kita ucapkan. Ada konsekuensi di saat kita harus menurunkan tim di lapangan. Mereka juga harus ada, ya di balik itu ada honornya dan lain sebagainya itu. Tadinya saya berpikir sederhana saja Mbak Weni. Ini merupakan bagian dari tupoksi kita sebagai ASN. Saya pikir begitu. Tapi nggak semudah itu. Tidak semudah itu. Karena ternyata mentalnya biasa manja. Waduh, saya pikir ini ya sudah kalau begitu. Makanya ada pengkajian. Kembali muter-muternya kembali ke soal anggaran lagi. Sehingga itu menjadi stuck. Cukup banyak Mbak Weni pengaduan ke saya itu soal sampah dan lain sebagainya. Sekali lagi saya terlepas dari masalah apa ada honor atau tidak, terpaksa saya memang sering tongkrongi lah. Kalau ada pengaduan saya datang, saya cek sampahnya ini, saya telepon, saya tunggu sini loh. Kalau kalian belum datang, sampah ini saya tidak akan pulang. Paling gitu. Termasuk ada masalah lampu mati, hal yang kecil dan lain sebagainya terpaksa karena tiada motivasi lain. Cuma keterpanggilan hati nurani saya saja, mumpung saya ada jabatan sedikit penting lah Mbak ini sebagai sekda, ya ini amanah, saya pikir itu. Soal orang menerjemahkan lain terserahlah sana bagi saya. Itu persepsi ya, eksternal ya, jadi nggak bisa kita ngelarangnya juga ya nggak ya. Oke, Pak Dewa, baru-baru ini kan ada peristiwa yang menggemparkan di mana Tangga Buntung 35 dan 36 Ilir itu ada penggerebekan luar biasa untuk narkoba. Kampung narkoba. Sebagai wong Palembang, ya Anda sebagai pejabat paling utama di Pemkot Palembang, itu gimana rasanya dengar Kampung Palembang? Kampung narkoba. Apakah kemudian ada tinjauan ke sana, berusaha untuk menata kembali tempat tersebut? Dan alhamdulillah bandarnya sudah tertangkap, tapi pemasoknya belum. Ada nggak semacam kegusaran atau upaya untuk menata kembali kampung narkoba tersebut yang orang Tangga Buntung tentu mendengarnya nggak happy karena tidak semua orang di sana kan seperti itu tentu saja. Ya, memang saya lihat di sosmed lah, termasuk di medianya Mbak Weni lah soal kampung narkoba kemarin Mbak. Saya lihat juga. Kebetulan Ibu Wakil juga sudah meninjau ke sana dengan beberapa aparat keamanan. Akan ada penataan ulang terhadap kampung itu. Yang orientasi selama ini adalah terkesan, kampung itu adalah kampung yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Akan ditata kembali, saya dapat informasi, saya baca lewat media, akan dijadikan kampung bersinar katanya kan di sana. Yang ngasih nama bersinar siapa? Nah, saya kurang tahu kasih ide dasarnya dari siapa kampung itu Mbak Weni. Yang jelas saya ini karena pada tingkat bukan penentu kebijakan di sana, masih Pak Wali dengan mungkin Ibu Wakil di sana. Tinggal posisi saya kalaupun ada program kegiatan penataan, paling saya sudah harus
memikirkan pengalokasian anggarannya berapa, terus OPD mana yang harus bertanggung jawab, karena tidak bisa hanya OPD tertentu saja, ini akan terintegrasi, baik itu dengan DLHK-nya sendiri, dengan Perkimtannya sendiri, pertamanan, dan juga dengan OPD-OPD yang terkait lainnya. Saya kira menyikap itu harus komprehensif dan terintegrasi. Iya, oke, karena kapasitasnya Sekda tentu saja balik-baliknya soal anggaran. Gitu ya. Nggak boleh lebih dari itu. Nanti salah. Oke. Yang pasti Pak Sekda kita popularitasnya dan juga mungkin dari survei sudah naik. Dan ketika pilkada di sini, tapi kan serentak semua nanti ya, 2024 ya. 2024. Habisnya 2024 ya? Iya. Emang 2024 2023 ya? Kalau habisnya. Habisnya Habisnya di September, 18 September 2023. Oke. Udah langsung running through ke 2024. Ya. Dan Pak Sekda kita ini akan menjadi salah satu kandidat ya. Siapa yang bilang? Masyarakat di luar sana ya mengartikannya demikian. Gimana Anda menyikapi hal itu? Pertama, saya kira ini kan apa Mbak ini? Bagi saya prinsip hidup saya ini kan mengalir saja, Mbak. Saya juga tidak terlalu ambisius lah soal mengejar sebuah amanah. Karena pesan Gus Dur saya ingat betul, karena beliau adalah tokoh Nahdlatul Ulama, saya dibesarkan orang NU. Kalau terlalu ambisius mengejar amanah, dia akan dibebani oleh amanah itu sendiri. Bagi saya tidak mau. Saya ingin mengalir saja. Persoalan lain ada, silakan masyarakat menilai. Yang jelas 3 tahun itu waktu yang relatif masih lama. Saya tetap masih fokus saja dulu sebagai jabatan di sekretaris daerah. Saya tidak mau berandai-andai dulu, apalagi dibilang sudah harus calon wali kota dan lain sebagainya. Dari awal sebenarnya saya tidak mau Mbak Winnie bahwa foto saya itu di mana-mana. Kok banyak tapinya? Ya ini kan cuman inovasi-inovasi dari para organisasi perangkat daerah. Bahkan kalau mau jujur, saya ingat betul waktu itu di depan Pak Wali, saya katakan Pak Wali janganlah foto-foto saya di pejeng-pejeng, ada Pak Wali, ada Ibu Wakil, terus ada saya. Sudahlah kata Pak Wali, tidak apa-apa lah, biar orang tahu juga kamu sebagai sekretaris daerah. Berawalnya dari sana sebenarnya Mbak Weni. Jadi perintah Pak Wali. Kayaknya mulai nyebar terus, ada foto-foto demikian. Sebenarnya dari sana mulainya. Bagi saya sekali lagi, apalagi kan saya ini orang pinggiran Mbak Weni. Orang pinggiran kan orang marginal lah. Tahu diri lah kira-kira itu. Nah, persoalan lain silahkanlah masyarakat menilai. Orang pinggiran rezeki kota. Itu tadi perbincangan saya dengan Sekda Kota Palembang, Bapak Haji Ratu Dewa. Dan Pak Ratu Dewa tolong sampaikan pesan kepada para ASN di Kota Palembang supaya mereka semua semangat dan bukan hanya menuntut hak tapi punya kewajiban. Silakan. Himbauan saya kepada teman-teman ASN tentunya tetap disiplin itu harus memahaminya secara komprehensif. Disiplin bukan hanya sekedar mengisi daftar hadir pagi, siang, dan sore hari. Tetapi di sana ada hak dan kewajiban kita. Ada amanah di sana, ada produktivitas kerja yang harus kita laksanakan. Maka dari itu kerja yang baik, terus laporan kinerjanya jangan lupa. Yakin dan percayalah semuanya akan jadi bahan perhatian dari pimpinan kita, termasuk kami sendiri. Mudah-mudahan ini akan menjadi solusi terbaik buat kita bersama. Oke, terima kasih. Sehat selalu. Amin, amin, amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.